wanita di masa Nabi disebutkan ada seorang wanita yang rajin tahajud, rajin baca Quran, rajin sedekahnya. Tapi lisan dia menyakiti tetangganya. Berarti lisannya masalah nih, ya kan? Lisannya. Apa kata Nabi? La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada wanita itu. Dalam riwayat lain, dia bukan penduduk surga. Dan datang lagi sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia menunaikan sholat, ya dia tidak terlalu sehebat tadi ibadah dia, tapi lisannya terselamatkan dari tetangganya. Dia nggak suka gibah, namimah, ngomong kasar, nggak ada dia. Kata Nabi, ini wanita yang penuh dengan kebaikan. Dalam riwayat lain, ini wanita penghuni surga. Jadi memang kalau kita temukan teman-teman kita yang seperti ini, setelah kita menasehati diri kita dulu ya, kalau kita tidak seperti itu, alhamdulillah. Tapi kalau ada teman kita yang seperti itu, ya kita punya tugas menasehatin. Kalau ditanya di mana salahnya, ya banyak hal. Pertama, kalau sholat dia bagus, bagaimana kekhusyukannya? Apa niatnya dalam beribadah selama ini? Kalau dia dikatakan orang yang berilmu, dia bukan orang berilmu. Walaupun dia hadir di majelis ilmu. Karena orang berilmu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, biasanya mudahnya orang untuk mengucapkan kalimat-kalimat kotor, lisan yang tidak terjaga. Ini kurangnya dia bermuhasabah diri, kurang. Bu. Kalau bisa, Bu, sebelum tidur tuh muhasabah diri kita. Kita ini kalau muhasabah diri, Bu, kita akan menyesal. Saya kadang-kadang, tadi kenapa ngomong kayak gini sama bapak itu ya? Nyesal kita. Makanya sebelum tidur, ya, coba pikirkan atau diskusi sama pasangan. Hari ini ada nggak kesia-siaan dalam hidup kita? Oh, tadi saya kenapa nanya ini ke si fulan? Ini nggak penting pertanyaan. Jadi perlu kita meng-cross-check itu, Bu. Karena tanpa kita sadar kadang-kadang ada kalimat kita ini menyakiti hati saudara kita. Kita nggak sadar. Dan orang yang tidak sadar akan terus mengulangi hal yang sama. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmati seorang hamba yang selalu bermuhasabah diri. Bermuhasabah diri. Bisa kita pikir-pikir kan? Oh, tadi siang kenapa saya ngomong gini sama si fulan ya? Oh, tadi saya kenapa ngomongin dia ya? Itu perlu dipikirkan, Bu. Makanya kalau ada orang-orang yang seperti ini, tetap rajin sholat, tetap rajin ibadah, tapi lisannya tidak terjaga, itu yang Nabi sampaikan. Dia bukan penghuni surga. Dan tidak ada kebaikan pada wanita yang seperti ini. Jadi wanita soleha itu bukan sekedar pakaiannya, kemudian rajin ke majelis ilmu, bukan. Lisan, Bu. Sampai Nabi mengatakan, aku jamin bagi dia surga yang bisa menjaga lisan dan kemaluan. Dan Nabi mengatakan yang paling banyak membuat orang masuk neraka adalah lisan. Lisan, Bu. Karena lisan ini, Bu, nggak ada capeknya, Bu. Nggak ada capek dia. Kita, kalau kita ikutin lisan kita, komentar kita nggak akan pernah letih. Makanya, kata para ulama nih, lisan itu cara terbaik untuk mendapatkan banyak pahala dan cara terbanyak mendapatkan dosa. Itu lisan. Ibu nih, 50 tahun ibu hidup, Bu. Ibu rajin ibadah. Kalau ibu ingin menghancurkan pahala ibu yang 50 tahun ini, ibu tinggal gibahin orang. Selesai, habis semuanya. Ya atau tidak, Bu? Ibu sedekah 100 juta ke masjid. Atau ibu bantu orang 100 juta. Kan gampang. Menghancurkan lebih gampang. Ibu tinggal sebut-sebut sedekah ibu, habis. Lisan juga, Bu. Makanya, di antara penyebab rusaknya amal, itu lisan yang paling banyak. Lihat tadi ya, Allah tidak terima pahala orang yang berpuasa siapa? Lisan juga. Man lam yada' qaulaz zur, yang tidak meninggalkan ucapan dusta. Maka semoga kita dijaga oleh Allah dari lisan-lisan yang buruk.